Di pinggiran kota yang sibuk dengan gedung-gedung modern, terselip sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Bangunan ini seolah membeku dalam waktu. Dindingnya yang tebal menyimpan 1000 cerita. Sementara jendela-jendelanya yang tinggi, dengan daun kayu lapuk menatap kosong ke jalanan. Halaman depannya, yang kini ditumbuhi pohon Kamboja liar, selalu menebarkan aroma tanah basah sehabis hujan. Tak banyak yang tahu sejarah rumah itu. Dan mereka yang tahu, memilih untuk membungkam mulutnya rapat-rapat adalah Arga. Seorang pria tampan, berusia awal 30-an. Wajahnya teduh, tutur katanya halus, dan kariernya di bidang perdagangan sedang menanjak. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati, ringan tangan, membantu karyawan, maupun tetangga yang membutuhkan. Setelah sekian lama mencari hunian yang pas, takdir membawanya ke depan rumah tua itu, yang dijual dengan harga yang sangat murah. Rumah lama, Mas. Bekas peninggalan zaman Belanda, kata makelar properti dengan singkat, seolah tak ingin banyak bicara. Tanpa pikir panjang, Arga setuju. Baginya, rumah itu hanya memerlukan sedikit sentuhan renovasi untuk kembali bersinar. Ia tak pernah menyangka bahwa bukan dirinya yang memilih rumah itu, melainkan rumah itulah yang telah lama menunggunya. Malam pertama Arga menempatinya, suasana terasa begitu aneh. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun semua jendela dan pintu telah tertutup rapat. Tengah malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang halus dan ritmis, seperti derap sepatu seorang wanita di lantai kayu yang usang. Dengan rasa penasaran, Arga membuka pintu kamarnya. Koridor panjang, di depannya kosong melompong. Tak ada siapa-siapa. Namun, ada satu hal yang tertinggal. Aroma melati yang begitu samar, menusuk tenang, namun entah kenapa terasa menyesakkan. Hari-hari berikutnya, gangguan itu menjadi semakin nyata. Cermin tua yang tergantung di lorong seringkali berembun secara misterius, membentuk siluet buram seorang wanita bergaun putih. Di taman belakang, saat senja mulai turun, Arga pernah sekilas melihat sosok wanita cantik berkulit pucat. Rambutnya hitam panjang terurai, dan ia mengenakan kebaya putih khas noni Belanda. Tatapannya begitu sendu, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang lembut. Anehnya, alih-alih merasa takut, Arga justru merasakan kehangatan yang aneh menjalar di hatinya. Seolah-olah ia telah mengenal sosok itu sejak lama. Perasaan ini begitu kuat, mengalahkan rasa ngeri yang seharusnya ia rasakan. Hingga suatu malam, ketika hujan turun, rintik-rintik di luar, sosok itu akhirnya menampakkan dirinya sepenuhnya di ruang tamu. Ia berdiri di bawah cahaya lampu gantung yang temaram. Gaun putihnya seolah menyatu dengan kabut tipis di dalam ruangan. "Aku Clara," ucapnya lirih. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang melewati tirai tua, lembut namun penuh dengan kesedihan. Malam itu, Clara menceritakan kisahnya. Ia adalah arwah seorang wanita Belanda yang pernah tinggal di rumah itu ratusan tahun yang lalu. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda pribumi yang baik hati. Seorang pria yang memiliki kelembutan serupa dengan Arga. Namun, cinta mereka yang terlarang itu ditentang keras oleh keluarganya. Clara difitnah, dikurung di dalam rumah itu hingga akhir hayatnya, meninggal dalam kesepian dan patah hati. Sejak saat itu, arwahnya terikat di sana, menunggu tanpa henti, menanti kedatangan seorang lelaki dengan hati yang sama, seperti kekasihnya yang telah hilang. Arga mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir pucat Clara, tanpa bergeming. Tak ada rasa ngeri yang tersisa. Yang ada hanyalah perasaan iba dan duka yang mendalam untuk nasib tragis wanita di hadapannya. Sejak malam pengakuan itu, kehadiran Clara menjadi bagian dari hari-hari Arga. Ia sering menemani Arga dalam diam. Kadang, ia duduk di sudut ruangan saat Arga sibuk bekerja di depan laptopnya. Kadang, ia tersenyum dari ujung tangga saat Arga pulang dengan wajah lelah. Rumah itu tak lagi terasa dingin dan kosong. Justru sebaliknya, rumah itu kini terasa hidup, terasa memiliki jiwa. Tanpa disadari oleh keduanya, Clara jatuh cinta kembali. Bukan karena ketampanan wajah Arga, tetapi karena kebaikan hatinya. Karena Arga mau mendengarkan
Karena Arga tidak mengusirnya. Karena Arga melihatnya bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai jiwa yang terluka. Namun, seperti semua kisah terlarang lainnya, cinta antara manusia dan arwah selalu membawa konsekuensi yang berat. Cinta mereka adalah sebuah anomali yang mengganggu keseimbangan alam. Suatu malam, Clara menangis terseduh-seduh. Tangisannya begitu pilu, hingga membuat seluruh rumah ikut bergetar. Kaca jendela berderak, dan lampu-lampu berkelip redup. Pergilah, isaknya, di antara air mata yang tak bisa membasahi pipinya. Jika kau tetap tinggal di sini bersamaku, hidupmu akan perlahan diambil. Energimu akan terserap untuk membuatku tetap bisa terlihat olehmu. Peringatan Clara menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Arga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya terasa lemah, wajahnya pucat, dan bayangan hitam mulai tampak di bawah matanya. Para tetangga yang melihat kondisinya mulai berbisik-bisik, mengungkit kembali kutukan rumah tua itu. Mereka bilang, siapapun yang tinggal terlalu lama di sana, nasibnya akan berakhir tragis. Dengan berat hati yang luar biasa, Arga tahu ia harus membuat keputusan. Ia mencintai kehadiran Clara, namun ia juga mencintai hidupnya. Ia memutuskan untuk pergi dan menjual kembali rumah itu. Pada malam terakhirnya di sana, Arga berdiri di depan pintu utama, menatap ke dalam rumah yang telah memberinya pengalaman tak terlupakan. Terima kasih sudah menjagaku, Clara, ucapnya tulus. Suaranya bergetar, menahan emosi. Di puncak tangga, Clara berdiri, menatapnya dengan senyum yang paling indah sekaligus paling menyedihkan. Air mata darah mengalir perlahan di pipinya yang pucat. Cintaku padamu telah membebaskanku, bisiknya lirih. Walaupun aku tak akan pernah bisa memilikimu. Saat Arga melangkahkan kakinya keluar dari gerbang untuk terakhir kalinya, rumah itu bergetar hebat. Sebuah suara gemuruh keras memecah keheningan malam. Keesokan paginya, warga sekitar gempar. Rumah kolonial tua yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun itu kini telah runtuh menjadi puing-puing, rata dengan tanah, tanpa ada sebab yang bisa dijelaskan secara logika. Kini, legenda baru pun lahir. Orang-orang berkata, di setiap rumah tua peninggalan Belanda, jika pada tengah malam kau mencium aroma melati yang menusuk, itu pertanda Clara masih ada di sana. Arwahnya yang kini bebas masih terus berkelana, mencari lelaki baik hati yang mau mendengarkan kisah cintanya yang tak pernah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kreator Jampang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan seri cerita selanjutnya. Sampai jumpa.